pahlawan-pahlawan muda berguguran. Pada hari keempat, pagi-pagi benar, Bhisma, Drona, dan Duryodhana telah mengumpulkan bala tentara Kaurawa. Siapakah yang tidak takjub melihat keperkasaan pasukan Kaurawa? Hari itu, Bhisma menyiagakan pasukan-pasukan yang mengusung persenjataan berat, pasukan berkuda dan penunggang gajah. Kesatria tua itu tampak perkasa, berdiri tegap di kereta perangnya bagaikan Batara Indra yang sedang mempersiapkan pertempuran di angkasa. Arjuna melihat Bhisma memerintahkan pasukan-pasukan Kaurawa untuk maju. Ia sendiri sudah siap di keretanya. Begitu matahari terbit, sangkakala ditiup, tanda perperangan dimulai. Pagi-pagi benar, Abimanyu telah dikepung oleh Aswatthama, Burisrawa, Citrasena, Salya, dan Cala putra Salya. Putra Arjuna yang masih muda itu bertarung dengan sengit, bagaikan seekor singa menghadapi 5 ekor gajah. Belum lama berperang, dia sudah berhasil membunuh Cala. Melihat putranya tewas mengenaskan, Salya sangat marah dan menantang Dristadumna. Tetapi sebelum Dristadumna sempat membalas tantangannya, Abimanyu sudah menyerang Salya. Raja itu pasti kalah kalau tidak segera dibantu oleh Duryodhana dan saudara-saudaranya. Melihat Abimanyu dikeroyok, Bima cepat-cepat memberikan bantuan. Saudara-saudara Duryodhana ngeri melihat Bima mendekat sambil mengacung-acungkan gada besi yang luar biasa besarnya dan menggeram-geram seperti singa. Mereka gemetar ketakutan. Duryodhana marah melihat saudara-saudara ketakutan. Ia mengarahkan ratusan gajah untuk menerjang Bima. Melihat ratusan gajah berlari ke arahnya, Bima meloncat dari keretanya siap menghadang mereka dengan gada terayun. Dihadangnya seperti itu, gajah-gajah itu lari tunggang langgang ketakutan. Banyak yang mati terkena hantaman gada Bima atau terinjak-injak gajah lain. Bangkai binatang raksasa itu bergelimpangan dan tak sedikit pasukan Kaurawa yang mati terlindas gajah yang lari tunggang langgang karena panik. Duryodhana menjadi mata gelap. Ratusan anak panah dilesatkannya ke arah Bima. Beberapa tepat mengenai Bima yang lalu bergegas naik kembali ke keretanya. Kepada sais keretanya, ia memerintahkan agar kereta dipacu ke kubu Kaurawa. Ayo Wisoka, hari ini hari yang gemilang. Aku melihat anak-anak Dhritarashtra siap kuremukkan. Mudah sekali, semudah menggoyang dahan jambu agar buahnya rontok berserakan di tanah. Rupanya Kaurawa sudah tak sabar ingin segera dikirim ke neraka. 8 saudara Duryodhana mati remuk karena terkena amukan gada Bima. Akhirnya, Duryodhana maju dan menantang Bima dengan garang. Busuk Bima terpelanting kena panah Duryodhana. Dengan cekatan, Bima mengambil busuk baru dan membalas serangan Duryodhana dengan anak panah bermata pedang yang tepat mengenai busuk Duryodhana hingga patah dua. Tak kalah tangkasnya, Duryodhana mengambil busuk baru untuk membidik Bima. Kesatria Pandawa itu terkena dadanya. Tubuhnya tersentak lalu jatuh terduduk. Tanpa membuang waktu, Duryodhana menggunakan kesempatan itu untuk meluncurkan beratus-ratus anak panah ke arah Bima. Gatotkaca yang melihat ayahnya terduduk setengah tak sadarkan diri, segera maju menyerang pasukan Kaurawa. Sadar akan keadaan pasukan Kaurawa yang sudah sangat payah dan hari memang sudah sore, Bima memerintahkan Drona untuk mengundurkan pasukan mereka ke perkemahan. Bhisma tahu Gatotkaca putra Bima dari istrinya yang raksasa akan bertambah kuat dan sakti jika hari mulai gelap. Bertambah malam kesaktiannya semakin bertambah. Itu adalah ciri khas anak raksasa. Esok saja kita hadapi Gatotkaca, kata Bhisma. Sampai di perkemahan, Duryodhana duduk termangu-mangu. Air matanya menetes. Hatinya sedih mengenang kekalahan tadi siang. Peperangan baru berlangsung 4 hari, tetapi sudah 8 saudaranya yang tewas dan tak terhitung banyaknya prajurit Kaurawa yang kehilangan nyawanya atau menjadi cacat. Kekalahan itu semakin terasa berat karena banyak kereta perang yang hancur dan gajah serta kuda yang mati. Setiap hari Raja Dhritarashtra mendapat laporan tentang jalannya pertempuran dari Sanjaya, orang kepercayaan dan penasihatnya. Mendengar laporan tentang jalannya pertempuran pada hari keempat, ia menjadi marah
katanya dengan nada keras. "Sanjaya, setiap hari engkau selalu menyampaikan kabar buruk. Laporanmu hanya berisi kesedihan, kekalahan dan kematian mereka yang kucintai. Aku tidak tahan mendengar semua ini. Tuanku Raja, bukankah ini semua adalah akibat dari kesalahan tuanku sendiri? Aku hanya melaporkan apa yang kulihat, sama sekali tidak mengada-ada. Memang menyedihkan, tapi bagaimana aku bisa mengabarkan berita baik jika kenyataannya tidak demikian? Tuanku Raja harus menerima kenyataan ini dengan sabar," jawab Sanjaya. Pada hari kelima pertempuran dimulai pagi-pagi sekali. Bhisma mengatur pasukan Kaurawa dalam formasi yang kokoh. Sebaliknya, Pandawa mengasuh pasukan mereka dengan cara lain. Bima dan pasukannya ditugaskan untuk siaga di ujung pertahanan, di ujung depan formasi mereka. Disusul berturut-turut pasukan Sri Kandi, Satyaki, dan Drishtadyumna yang dipilih menduduki formasi atau pusat kekuatan. Ujung belakang formasi dijaga oleh Dharma Putra dan saudara kembarnya, Nakula dan Sahadewa. Hari belum lagi terang ketika Bhisma mengerahkan pasukan Kaurawa dalam jumlah sangat besar untuk menggebuk pasukan Pandawa yang belum siap benar. Tak bisa dihindarkan, pasukan yang dipimpin Bima banyak yang tewas. Pandawa menderita kekalahan. Dananjaya segera membantu Bima. Musuh dapat dipukul mundur dan Bima dibuat kewalahan. Dan Bhisma dibuat kewalahan. Duryodhana kecewa dan mengeluh kepada Drona, "Engkau tidak bertindak dengan sepenuh hatimu. Apa artinya semua ini? Katakan terus terang." Dengan pedas Drona menjawab, "Putra mahkota yang berhati keras, engkau berbicara tanpa menunjukkan pengertianmu. Selama ini kau meremehkan kekuatan Pandawa. Kami telah melaksanakan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya." Menjelang tengah hari, Drona berhadapan dengan Satyaki. Drona melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap Satyaki, tetapi kesatria itu belum terkalahkan juga. Justru Drona yang membutuhkan bantuan. Maka datanglah Salya dan Bhisma untuk membantunya. Pertempuran dan pertarungan kesatria-kesatria perkasa itu berlangsung sangat dahsyat. Dari pihak Pandawa tampil Sri Kandi, seorang laki-laki yang terlahir dengan raga perempuan. Melihat Sri Kandi mendekatinya, Bhisma menghindar. Pantang baginya untuk bertarung melawan perempuan, karena begitulah dulu ia bersumpah. Drona menggantikan Bhisma dan langsung menghadapi Sri Kandi. Serangan Drona yang bertubi-tubi membuat Sri Kandi kewalahan. Demikianlah pertempuran di hari kelima itu berlangsung tanpa mengindahkan aturan perang. Pembunuhan kejam terjadi di seluruh medan perang. Menjelang sore, Duryodhana mengirimkan pasukan besar untuk melawan Satyaki. Tetapi dengan mudah, Satyaki menghancurkan mereka semua. Berikutnya, Burisrawa maju menghadapi Satyaki dan menyerangnya dengan membabi buta. Putra-putra Satyaki yang berjumlah 10 orang tidak membiarkan ayah mereka dikeroyok. Serentak, mereka maju dan melancarkan serangan balasan. Serangan putra-putra Satyaki itu dihadapi Burisrawa dengan garang. Dengan seluruh kekuatannya, ia merebutkan 10 kesatria itu hingga tewas semuanya. Satyaki sangat sedih dan marah melihat putra-putranya gugur. Dengan nekat, ia menumbukkan keretanya ke kereta Burisrawa hingga kedua kereta itu hancur. Kemudian, sambil berdiri dengan gagah, ia menghunus pedang dan bertarung satu lawan satu dengan Burisrawa. Melihat itu, Bima memacu keretanya mendekat. Begitu sampai ke dekat kedua orang itu, ia mengayunkan gadanya, memukul bahu Burisrawa. Lalu, dengan tangan tangkas, ia menyambar Satyaki, menaikkannya ke kereta dan membawanya menjauh. Bima tahu, Burisrawa sangat tangkas berolah pedang. Kepandaiannya itu tak tertandingi. Ia tidak rela melihat Satyaki tewas karena kalah adu ketangkasan memainkan pedang. Sementara itu, Arjuna telah membabat habis ratusan prajurit Kaurawa, seperti peladang yang dengan kesam menerabas semak belukar. Setiap bala bantuan yang dikirim Duryodhana langsung dihabisi Arjuna. Hari sudah sore, sebentar lagi gelap turun. Bima memerintahkan agar pertempuran dihentikan. Kedua belah pihak kembali ke perkemahan masing-masing untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan untuk menghadapi perang esok hari. Di perkemahan Pandawa, Arjuna yang telah menewaskan ratusan musuh disambut dengan sorak-sorai yang meriah. Sementara itu,
Suasana di perkemahan Kaurawa tampak muram. Hari itu mereka menderita kekalahan luar biasa, kekalahan yang jauh lebih berat dan memalukan daripada yang pernah mereka alami. Duryodhana termenung-menung, hatinya gundah memikirkan kekalahannya, hatinya mulai bimbang, keyakinannya mulai goyah. Apakah Kaurawa bisa menang jika pertempuran terus berlanjut? Akhirnya, dia menghadap Bhisma dan berkata, "Kakek yang kuhormati, di mata dunia, engkau adalah kesatria agung yang tidak mengenal takut. Demikian pula Drona, Kripa, Kritawarma, Aswatama, Sudaksin, Burisrawa, Wikarna, dan Bagadatta. Bagi para kesatria agung itu, kematian bukan apa-apa. Keberanian dan kebesaranmu seperti mereka juga tidak mengenal batas. Tak ada yang mampu mengalahkan engkau, biarpun kelima Pandawa maju serentak melawanmu. Tetapi aku merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap hari anak-anak Kunti selalu berhasil mengalahkan pasukan kita. Apa rahasia mereka? Menilik kata-katanya, jelas Duryodhana mencurigai Bhisma. Putra mahkota, dengarkan kata-kataku. Dalam setiap kesempatan, aku selalu menasihatimu demi kebaikanmu sendiri. Tetapi engkau selalu menolak pertimbangan kami yang lebih tua. Berulang-ulang kukatakan kepadamu, jalan yang terbaik adalah berdamai dengan putra-putra Pandu. Kalian berasal dari satu keturunan bangsawan agung. Demi kebaikanmu dan kebaikan jagat ini, perdamaian adalah satu-satunya jalan. Apalagi kerajaan yang amat luas ini akan tetap menjadi milik kalian. Kunasihatkan hal ini berulang-ulang, tetapi engkau tetap menyalahkan Pandawa. Ingat, Pandawa dilindungi Krishna. Adakah yang bisa mengalahkan Krishna? Apapun yang terjadi, sekarang masih ada waktu untuk berdamai. Percayalah, jalan damai adalah jalan yang paling terhormat. Jadikan sepupu kalian itu teman baik, bukan musuh. Kalian akan hancur musnah kalau terus menghina Danandanya dan Narayana, jawab Bhisma. Duryodhana tidak menyaut dan tidak marah-marah lagi. Ia segera kembali ke kemahnya lalu merebahkan diri untuk beristirahat. Tetapi sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Hatinya kesal dan tidak bisa menerima nasihat Bhisma. Dasar keras kepala. Di istana Hastinapura, dengan setia, Sanjaya melaporkan jalannya pertempuran. Semua diceritakannya dengan terperinci karena ia dikaruniai kesaktian untuk melihat sesuatu yang jauh. Dan setiap kali mendengar laporannya, Raja Dhritarashtra selalu mengeluh berkepanjangan. Aku ini seperti pelaut yang terkatung-katung di samudera luas setelah kapalnya tenggelam. Aku pasti tenggelam dalam lautan kedukaan ini. Bima pasti bisa membunuh semua anak aku. Aku tidak tahu, adakah kesatria Mahasakti sanggup melindungi anak-anakku dari kemusnahan? Apakah Bhisma, Kripa, Drona, dan Aswatthama hanya berpangku tangan melihat kehancuran yang dialami anak-anakku? Apa sebenarnya rencana mereka? Bagaimana dan kapan mereka mau membantu Duryodhana dengan sungguh-sungguh? Dhritarashtra menangis. Dari matanya yang buta keluar air mata kesedihan. Sanjaya mencoba menyabarkan raja yang sudah tua itu. Bersabarlah tuanku raja. Ingatlah, Pandawa melandaskan kekuatan mereka pada kebenaran dan keadilan. Itu sebabnya mereka menang. Putra-putramu memang pemberani, tetapi mereka berhati busuk dan tak segan berbuat curang. Keberuntungan takkan memihak putra-putramu. Mereka telah menghina Pandawa dan memperdaya mereka. Kini putra-putramu memetik buah perbuatan mereka. Pandawa menang bukan karena memiliki ilmu gaib. Mereka menang karena menjalankan dharma sesuai kesatria. Mereka menempuh jalan benar, dan karena itu mereka dikaruniai kesabaran, kekuatan. Sahabat-sahabat tuanku yaitu Widura, Drona, dan Bhisma dan aku telah berulang kali memberi saran, tetapi tuanku selalu menuruti keinginan putra-putra tuanku. Ibarat orang yang sakit keras, tuanku menolak obat pahit yang harus tuanku minum agar bisa sembuh. Di kemahnya, Duryodhana juga mengeluhkan hal itu. Bhisma menasihatinya. Yang dapat kukatakan kepadamu sekarang adalah berdamailah dengan Pandawa.